Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sofa, saya dari kelas B, NIM 13040111376. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menginstal dan mengoperasikan Slim 9 Boolean. Slim 9 Boolean merupakan Slims versi terbaru yang dirilis pada tanggal 2 Februari 2020. Slim 9 Boolean mengusung semangat kebersamaan dan berbagi. Bersama dengan versi ini, Slims tetap berkomitmen untuk selalu menjadi media dalam berbagi. Untuk menginstal Slim 9 Boolean ini terdapat beberapa spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu RAM minimal disarankan 4 GB, HDD minimal disarankan 500 GB, prosesor Corel minimal disarankan dengan teknologi Core 2 Duo. Untuk menginstal Slim 9 Boolean ini, pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu, lalu kita ketikkan slims.web.id pada search box. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sana ada pilihan Portable Slims dan Source Code. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Portable Slims. Lalu pada Portable Slims ini tersedia dua pilihan, yaitu 32 bit dan 64 bit. Di sini saya akan menggunakan 64 bit sesuai dengan laptop saya. Klik. Lalu tunggu sampai selesai. Setelah berhasil mendownload, hasil downloadannya itu diekstrak dan hasil ekstraknya itu dibuka satu persatu, yaitu yang HTTPD dan MariaDB. Ketika file hasil ekstrak tersebut dibuka, maka akan tampil seperti gambar nomor 1, klik More Info, kemudian akan tampil gambar seperti nomor 2, klik Run Anyway. Setelah klik Run Anyway, akan tampil sebuah kotak seperti nomor 3, klik Allow Access, dan akan tampil seperti nomor 4, kemudian kotak itu diminimize. Lakukan hal tersebut pada file yang satunya. Nah, pada tampilan awal Slim 9 Boolean terdapat beberapa menu yang disuguhkan, seperti Home, Information, News, Help, Librarian, Member Area, dan menu untuk mengubah bahasa. Pertama-tama, kita bisa mengubah bahasa terlebih dahulu menjadi bahasa Indonesia. Pada pojok kanan atas ini. Nah, setelah itu bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya, kita harus masuk menjadi anggota terlebih dahulu. Untuk menjadi anggota, kita bisa klik pada menu area anggota. Setelah kita klik menu tersebut, akan muncul sebuah halaman yang berisi mengharuskan kita mengisi ID anggota dan kata sandi. Untuk ID anggota, kita masukkan admin dan passwordnya admin. Klik masuk. Apabila belum berhasil, coba sampai berhasil. Nah, setelah itu kita akan disuguhkan dengan tampilan awalnya yang berisi ada home, bibliografi, circulations, membership, master file, stock tag, system, reporting, serial control, dan logout. Nah, untuk memudahkan penggunaan, kita bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia. Kita bisa klik pada menu sistem. Setelah itu, pada menu default app language, kita ganti menjadi Indonesia. Scroll ke bawah, save settings. Nah, tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, pada menu yang sama pula, kita bisa mengubah nama perpustakaan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menggantinya menjadi perpustakaan Tadika Mesra. Setelah berhasil, kita bisa juga mengganti logo dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa ganti logo. Kemudian kita scroll ke bawah, simpan pengaturan. Nah, setelah berhasil mengganti nama perpustakaan, kita bisa
menginput data bibliografi. Untuk menginput data bibliografi, kita terlebih dahulu klik menu bibliografi yang ada di atas ini. Nah, pada menu ini terdapat beberapa submenu, di antaranya daftar bibliografi, tambah bibliografi baru. Untuk menginput bibliografi baru, kita dapat klik tambah bibliografi baru yang ada di pojok kanan ini. Setelah itu, kita bisa memasukkan informasi mengenai bahan pustaka tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan buku yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, kemudian tambah data pengarang. Di sini pengarangnya itu adalah Andrea Hirata. Setelah itu sisipkan dalam bibliografi, klik close. Nah, sudah masuk Andrea Hirata. Setelah itu scroll ke bawah. Pernyataan tanggung jawab kita bisa isi Andrea Hirata pula. Andrea Hirata. Lalu edisi pertama. Untuk info detail spesifik, saya akan memasukkan cover dominan ungu. Untuk pembuatan nomor eksemplar, kita terlebih dahulu klik tambah pola baru. Di sini saya akan memasukkan kodenya. Klik simpan. Nah, setelah itu kita bisa pilih ini kode yang tadi sudah dimasukkan, P00000S, dan total itemnya saya kasih 1. Untuk JMD itu teks. Lalu tipe isi kita ganti menjadi teks. Tipe medianya bisa di skip. Lalu ISBN-nya kita bisa isi dari ISBN buku tersebut 979 2026 2062 797. Lalu penerbitnya Bentang, karena buku ini diterbitkan oleh Bentang. Lalu tahun terbit tahun 2008. Tempat terbitnya di Yogyakarta. Lalu untuk deskripsi fisik, di sini saya akan mengisi dengan deskripsi fisik buku tersebut. Buku tersebut lebarnya 13,5 kali 20,5 cm. Setelah itu klasifikasi. Untuk klasifikasinya, buku ini termasuk ke nomor 813. Lalu untuk subjek, kita bisa klik tambah subjek. Kita bisa mengisinya dengan novel Indonesia. Klik sisipkan dalam bibliografi. Setelah itu close. Nah, ini udah masuk. Bahasanya bahasa Indonesia, karena novel ini menggunakan bahasa Indonesia. Lalu abstrak bisa dikosongkan. Nah, kita juga bisa menginput gambar dari atau cover dari buku tersebut. Nah, setelah itu scroll ke bawah, beberapa bisa di skip. Lalu setelah kita merasa benar, kita bisa klik simpan. Nah, buku ini sudah tersimpan dalam data sistem. Nah, setelah berhasil menginput data buku, kita bisa membuat keanggotaan pada menu keanggotaan.
Nah, pada menu ini terdapat submenu seperti daftar anggota, tambah anggota, dan lihat anggota yang kadaluarsa. Di sini saya akan menambahkan anggota baru dengan cara klik tambah anggota. Setelah itu kita bisa isi dengan data-data anggota baru tersebut. Di sini ID-nya saya memakai NIM. Kemudian nama anggota bisa diisi. Tanggal lahirnya diisi juga. Bulan, tanggal, dan tahun. Setelah itu di sini di sini saya akan memasukkan sejak 25 Desember 2017. Kemudian tanggal registrasinya juga sama. Lalu berlaku hingga. Ini saya akan memasukkan sampai 25 bulan 12 tahun 2022. Bulan 12 tanggal 25 tahun 2022. Kemudian institusi kita masukkan Tadika Mesra karena perpustakaan kita bernama Tadika Mesra. Lalu tipe keanggotaan standar, jenis kelaminnya bisa disesuaikan. Bisa menambahkan alamat juga, kode pos, alamat surat, nomor telepon, nomor fax. Ini saya skip. Lalu untuk nomor identitas saya masukkan NIM. Catatannya skip, gak apa-apa. Lalu tunda keanggotaan itu nggak usah diisi, foto itu bisa diisi kalau memang ada. Terus surel, di sini saya memasukkan email saya. Lalu kata sandi baru, ini bisa diisi. Di sini saya akan mengisi dengan kata sandi saya. Lalu setelah semua dirasa benar, kita bisa klik simpan. Nah, sudah berhasil. Nihlatus Sofa sudah berhasil menjadi anggota perpustakaan Tadika Mesra. Setelah itu kita akan beralih ke menu sirkulasi. Pada tampilan awal menu sirkulasi, kita diharuskan memasukkan ID anggota terlebih dahulu. Kita masukkan ID yang tadi. Lalu mulai transaksi. Pada tampilan ini kita bisa memasukkan kode eksemplar bukunya. P 00002S. Setelah itu klik pinjam. Nah, akan muncul bukunya Laskar Pelangi. Dan klik selesai transaksi. Transaksi dengan ID ini telah selesai. Oke. Untuk melihat riwayatnya, kita bisa masukkan ID-nya lagi di sini. Mulai transaksi. Nah, apabila pemustaka tersebut telah mengembalikan buku, kita dapat mengeklik tombol kembali yang warna biru ini, atau apabila ia ingin memperpanjang, kita bisa klik tombol perpanjang yang warna hijau ini. Nah, di sini kita akan melakukan proses pengembalian buku. Kita bisa klik kembali. Maka secara otomatis buku itu akan masuk ke sejarah peminjaman. Nah, ini Laskar Pelangi. Selesai transaksi.
Itulah rangkaian proses menginstal Slim 9 bulan, pemberian nama perpustakaan, menunjukkan input data bibliografi dan manajemen membership, serta proses sirkulasi yang meliputi peminjaman dan pengembalian buku. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.